Dulu bekas bupati. Bupati, oke. Bupati di daerah Padang lah, Bukit Tinggi. Dapat Daerah aja itu di lah. Jakarta gini. Iya, tapi saya dapatnya di Jakarta. Oh, Dari familinya lah. Nah, tarik. Widih. Gila, kayak portal satpam. Iya, kayak portal. Beneran. Yang mobil gua review tuh ada cut off, udah kebayang. Oh, ini mobil simpanan garasi. Ya. Garasi Queen. Garasi Apalagi Queen. Om? Jika vlogger, assalamualaikum. Seroki Jepang, gagah, mewah di zamannya. Check this out. Gua ketemu Om Andi lagi, gokil. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, Om Haji. Baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om Haji ini, gue seneng banget kalau ngonten sama Doi. Storytellingnya keren banget. Doi aktif di otomotif, dulu penulisnya sampai dengan politik ya Om. Iya, ada sosial politik itulah. Nah, nulis di mana dulu biasanya? Jadi dulu emang sempat saya kan ngajar tuh. Saya sempat ngajar di dosen Perbanas. juga berarti? Iya. Gokil. Terus? Jadi selama masa ngajar itu saya suka nulis di kolom opini, ya kan. Nulis dari masalah sosial, ya, budaya, ada sedikit-sedikitnya politik juga kadang-kadang tuh. Nah, nyerempet-nyerempet lah ya? Iya. Berarti lu lebih ke arah kolumnis dong ya? Kolumnis, Oke. kolumnis. Nah. Tapi emang gue belum pernah nulis soal otomotif. Belum pernah? Belum pernah, kalau otomotif belum. Oh. Cuman gue suka kalau otomotif tuh, baca-baca dulu majalah otomotif kan ada tuh. Majalah MM juga ada, mobil motor itu. Yo. Ya karena dari dulu, dari zaman masih sekolah ya, masih kuliah udah main mobil gitu loh. Wih, Saya pernah ngebangun Fiat dulu ya kan. Mobil pertama saya dulu kan Honda Live tuh yang kecil tuh. Iya. Yang saya beli sendiri tuh, pakai duit sendiri tuh. Masih kuliah tuh gua tuh. Lu mobil pertama tuh bisa bilang, Iya, beli sendiri juga? Iya, Honda Live 360 cc. Yo, iya. Ya, mobil tuh, iya, lincah banget itu mobil tuh. Nah Om, sekarang kegiatannya apa nih? Gede-gede kayak udah main otomotif lagi? Kalau sekarang memang saya kan swasta ya. Emang salah satu bidang usaha yang sekarang lagi saya geluti itu otomotif. Apaan tuh? Jadi kita itu mengageni salah satu merek otomotif dari Amerika. Wih. Namanya Tom Car, mungkin belum pernah dengar. Ya, memang kita baru aja masuk ini. Jadi kita juga lagi dalam tahap mau mensosialisasikan, mempublikasikan gitu ya, Tom Car ini. Karena memang ini kendaraan bukan kendaraan umum. Oh lah. Jadi dia memang kayak special purpose vehicle lah ya, terutama untuk medan-medan off-road sebenarnya. Jadi bukan kendaraan jalanan, bukan street car lah. Iya. Industrinya tuh pertahanan, perkebunan, pertambangan, rescue, komunitas, hobi bisa juga. Jadi 5 macam ini aja nih. Kalau gue bayang-bayang off-road ya berarti ya? Iya, off-road pasti, off-road. Nah Om, nih. Dulu kan terkenal katanya Cherokee Jepang ya kan? Benar. Nah. Jadi ini Terano ini istilahnya emang Cherokee Jepang. Jadi zaman itu, jadi ini kan baru muncul di tahun 90-an ya. Nah. 95 lah kalau nggak salah. Oke. Di Indonesia itu. Pada saat itu belum ada Fortuner. Belum ada tuh Fortuner, Pajero belum masuk. Yang ada itu saingannya dia waktu itu yang barengan tuh Opel Blazer, lo tau ya? Oh, Opel Blazer, iya. Opel Blazer. Nah itu mereka benar-benar head to head nih, Terano sama Opel Blazer itu. Nah kalau nggak salah dia ada 3 generasi kan ya? 3 generasi, betul. Jadi dari tahunnya sebenarnya. Dari 95, 97 tuh generasi pertama. 97 sampai 2002 itu generasi kedua. Oke. 2003 sampai 2006 generasi ketiga. 3 generasi doang di Indonesia itu. Nah ini masuk generasi 2 nih. Generasi 2 nih? Yang mobil ini. Iya, itu. Serinya apa sih Om? Jadi kalau generasi pertama itu mereka ada namanya standar sama yang satu lagi AJ Limited ya kalau nggak salah. Limited itu dia 4x4. Itu dia di sininya ada bolong 3 ciri khasnya. Itu 4x4, tapi jarang banget itu. Kalau ada sekarang juga harganya lumayan tuh mahal tuh. Lumayan kegoreng juga ya? Iya, lumayan kegoreng. Nah, yang 4x4 itu memang jarang kejual di Indonesia. Ya karena mungkin dulu harganya mahal ya. Dan pada saat itu juga masih penjualannya masih kurang lah. Generasi kedua itu baru dia mulai naik Terano ini.
Jadi dari tahun 97 sampai 2002 dulu. Oh 2002, karena generasi 2 kan? Generasi kedua. Yang 2006 tuh generasi ketiga. Oke. Nah, di generasi kedua ini muncul yang namanya istilah yang apa namanya Spirit, Grand Road, sama Kings Road. Yang paling tinggi gitu Kings Road itu. Iya. Kalau Opel itu Blazer saingannya itu dia ada yang standar, yang Montera, sama yang luxury touring itu. Sama 4x4-nya Vortec. Vortex. Nah, Ini modifikasi kalau gue lihat tuh lebih ke arah campervan ya. Ala-ala gitu ya. Ini sebenarnya kan memang mobil, kalau kita bicara Jeep kan sebenarnya bicaranya bukan hanya di jalan biasa, dia buat camping. All terrain lah. Iya. Kalau camping kan pakai sedan kurang pas ya. Benar. Nah, cocoknya pakai ginian itu. Makanya. Jadi suka camping dong. Ya bisa untuk camping. Ya camping tipis-tipis lah, bukan camping yang bener. Kalau saya memang betul bukan yang off-roader off-road, bukan. Iya. Cuman saya kalau bawa mobil keluar kota lebih nyaman pakai mobil tinggi tuh karena memang kan jalan luar kota kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Nah, ini lebih karena glamping mungkin ya. Glamping camping yang masih bisa diakses oleh kendaraan itulah. Yang normal aja, nggak ekstrim juga. Tapi mobil ini dipakai ekstrim juga bisa. Nah, itu banyak. Nah, berarti ini tahun berapa, Om? Ini mobil sebenarnya tahun 2000. Masih masuk generasi kedua. Oh, milenium lah ya. Tapi mobil ini sudah facelift. Jadi mobil ini sebenarnya hasilnya nomornya plat BA. Dulu bekas bupati. Oke. Bupati di daerah Padang lah, Bukit Tinggi. Dapat aja di Jakarta gini. Iya, tapi saya dapatnya di Jakarta. Oh, dari familinya lah. Nah, di Cibubur gitu loh saya waktu itu dapatnya. Kurang lebih 5 sampai 6 tahun yang lalu lah saya dapat ini. 2020. Iya, sekitar itulah. Nah, sekitar itu. Nah, Om, berarti modifikasi apa, Jom? Ini cat masih ori nggak? Ori. Jadi mobil ini ya saya bilang ya dari awal ya, kalau soal kita cari mobil yang agak-agak udah 15 tahun ke atas, 2 tahun ke atas itu kan sedapat mungkin cari yang masih ori. Bodinya, catnya udah istimewa lah kalau dapat itu. Atau kalau misalnya ada rusak dikit, yang penting bodinya aman dulu. Karat-karat dikit nggak apa-apa. Nah, kebetulan saya tuh kalau cari yang kalau bisa perfect semua gitu loh. Oh iya. Jadi ini minim modifikasi, nggak ada modifikasi sebenarnya mobil ini. Yang modifikasi tipis, tapi saya memang ininya lebih ke standar ya. Iya. Nggak yang ekstrim gitu loh. Iya. Oke, Om. Berarti apa aja yang berubah nih depan? Nah, depan ini memang facelift nih. Kalau kita ikutin tahun 2000 itu sebenarnya kan masih apa namanya? Tapi saya udah dapatnya memang begini ya. Tapi setelah saya baca-baca dan sebagainya, aslinya itu sebenarnya bempernya masih besi harusnya. Oh. Terus ini juga lebih rata. Kalau ini kan udah cembung ya. Iya, cembung. Dia punya lampu juga lebih rata lah, nggak cembung kayak gini. Bemper depan belakang. Ini sebenarnya bawaan ya, nggak diganti sama sekali? Enggak, saya dapatnya udah begini. Iya. Masih fresh berarti. Nah, Om, ini standar juga bawaannya. Bawaan juga udah ada, Bang? Udah ada. Ini standarnya Kings Road. Kings Road itu memang udah tampil dengan seperti ini gitu ya. Terus ada apa namanya footstep-nya. Di belakang nanti ada tire hangernya itu buat ban serep. Kalau ini fog lamp? Ini tambahan. Nah, tambahan kalau ini fog lamp ini. Buat di gunung-gunung asik gitu kan? Iya, ini lampu kabut ini, Denji nih. Ori dong ini? Iya. Oh, dia main ori semua gitu. Iya. Ini ori putih kuning nih, warnanya belang. Oh iya? Boleh kita lihat tuh? Oh, boleh. Nah, bisa dibuka. Nah. Oh iya, baunya kan? Kuning nih kan kalau kabut ya. Iya. Lampu dua dong berarti dong? Iya, 2. Wih, keren. Tutup lagi. Tutup lagi. Nah, tutupnya ini sebenarnya udah nggak ori. Tutupnya harusnya dia pakai hard cover yang apa cuman suatu saat sopir gue lupa matiin, bos. Jadi meleleh itu. Sampai pagi panas. Oh iya. Meleleh. Spion? Ya, aslinya Kings Road juga ada ini. Ini juga nih asli, bukan aftermarket. Aslinya seperti ini. Berarti depan habis kan ya? Bisa bilang refresh doang. Iya. Refresh pun bisa bilang dikit. Nggak ada. Jadi waktu saya beli memang kondisi catnya agak kusam aja. Oh, tinggal poles-poles doang. Iya, semuanya kusam. Ya, tapi 100% ini baru semua bodinya? Maksudnya ori semua? Ori semua. Oke, habis, samping. Nah, dari atas nih. Roof rack punya apa dong?
Ini tambahan, tapi kalau ini standarnya nih. Ini standarnya nih. Jadi sebenarnya Kingsroot udah dilengkapi dengan roof railnya. Oke. Lo bisa pakai kayak ginian yang open, bisa juga pakai yang box. Iya. Nah ini awning sama box. Ini tambahan. Saya pernah pakai juga apa namanya yang tertutup hardcover tuh, yang well itu ya, well. Itu masih ada. Itu suka saya pindah-pindahin aja. Nah, kalau boleh tahu berapaan beli gini? Nggak mahal ini mah. Ini kan autorek ya. Autorek itu berapa ya? Nggak nyampe 1 juta kayaknya deh. Nah, kalau awningnya loh? Awningnya itu 2 jutaan. 2 juta? Nah, murah, nggak mahal juga, 2,5 juta lah. 2 langkah buat gaya-gaya apa, modifikasi agak-agak sok-sokan buat camping ya kan? Iya, apa tuh dua tuh gitu kan? Kaca film Om? Oh, kaca film ini memang saya pakai 3M ya waktu itu. 80% kayaknya? Iya. 80% depan 40 ya? Iya, depan 40. Oke. Nah, ini push stepnya mau ori kayak gini ya? Ini orinya nih, Smith Belt. Smithy Build. Ini aslinya. Hah? Kuat gak sih? Iya. Nah, itu. Asli. Nah, Om, apa lagi Om? Nah, ciri-cirinya Kingsroot juga ada namanya side molding. Ini side molding nih. Oh, kayak gini. Side molding. Ini footstep juga standarnya Kingsroot, over fender, ya. Two tone, two color ini juga standarnya Kingsroot. Gue digiring ke pelek nih. Kita pelek ya, Om. Nah, pelek. Kalau pelek kayak bukan yang punya dia ini. Ini memang masuknya ke generasi 3 nih. Velg ringnya sama 15. Cuman ini kan kita sebutnya pisang nih, model pisang. Oke. Punya Terrano generasi 3 terakhir pakai ini. Yang sebelumnya mirip juga gini tapi lebih ceper. Oh iya, ini kan Terrano generasi 2 kan? Iya, jadi generasi 3. 3, betul. Upgrade. Kayak gitu. Speknya Om, inget gak? Ini yang jelas ring 15, PCD 6. Ya itulah. Terus kalau ban saya pakai AT ya. Oke. Karena AT kan kita all terrain ya. Kita bukan mau main-main lumpur. Kalau MT kan mood. Iya. Mood terrain gitu kan. Nah, kaki udah dirubah nggak? Nggak ada yang dirubah. Standar jadi semua. Belum refresh juga? Oh iya betul. Kalau kaki saya refresh. Waktu saya dapat semua kaki saya refresh. Jadi mulai dari tie rod, long tie rod, short tie rod, ya kan, sama shock breaker semuanya saya refresh semua pasti. Karena umur ya. Iya. Nah, nge-refresh kayak kaki habis berapa Om? Dulu berapa ya? Udah lama juga tuh. Kayaknya sekitar mungkin 10-an kali ya. 10 juta? Banyak semua. Di luar ban pelek kan? Di luar. Di luar. Tapi mobil kan jadi enak lagi kan? Iya pastinya. Berarti samping habis dong. Samping udah. Habis, kita ke belakang. Ini apa aja yang berubah? Ini berubah? Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Belakang itu standar semuanya kecuali ini. Nah, towingnya? Towingnya ini saya bikin sendiri kalau towing. Buat apaan? Ini bisa buat sepeda. Jadi kalau pakai sepeda ini saya cabut. Oh iya. Saya cabut ya. Terus dia ada tiang L. Sini sepedanya gantung sini. Iya. Bisa juga buat narik-narik sih. Kalau di luar negeri itu kan pakai karavan itu loh. Atau bikin anhang juga masih bisa ya? Iya. Iya. Iya, yang di ini gandengan itu loh. Nah, Om, gue agak bingung nih. Kalau seandainya buka bagasi gimana ya, Om? Nah, emang ini salah satu keunikan Terrano itu. Apa tuh? Jadi ini kan ada tire hangernya. Jadi kalau buka bagasi lo harus buka tire hangernya dulu. Ini, cobain ya. Nah, tarik. Ya. Gila, kayak portal satpam. Iya, kayak portal. Beneran. Iya. Keren loh. Baru buka bagasinya. Iya. Karena mentok kan. Ya, gitu. Memang agak ribet sih. Iya. Dikit. Tapi kan kalau kita bicara mobil ginian kan mobil di lapangan ya. Betul. Jadi space-nya pasti lega. Nah, dengar lagi ada kelebihan lagi nih katanya. Ada. Nah, kan? Karena posisinya tire hangernya di sini, ya kan. Jadi kalau buka bagasi harus buka ini. Untuk yang tipe Kingsroot, kacanya bisa dibuka. Caranya? Ada di dalam, kita pencet, ada tombolnya. Seri lain nggak? Seri lain nggak. Cuma ini aja? Iya, ini kan tipe tertinggi, Kingsroot. Berarti habis dong? Belakang bisa dibilang. Ya kan, ini masih ori semua nih? Ori semua. Terrano, ya. Kingsroot, kan? Kecuali muffler ya, dikasih ini aja. Apa namanya, ujungnya itu. Oh, silencer doang. Semua, ya. Ini emang buat Nissan itu ya.
Tapi antenanya keren ini. Kalau touring, ya Masih aktif, buat touring. bisa. Kalau mau touring kan ada baterainya itu, bisa Wih. tinggal charge aja. Udah siap touring. Berarti habis itu belakang. Heeh. Dalam. Nah, apalagi rubah dalam demo? Nah, ini kalau bicara interior, ya, yang saya udah rubah cuman jok sama apa namanya, Door trim? ya door trim. Oke. Karena yang lama itu emang kan Kingswood orinya itu udah kulit ya, tapi kulitnya udah mulai kusam. Oke. Udah ada sebagian yang ngelupas, makanya saya ganti semua waktu itu ininya. Sama joknya juga nih. Iya, sama joknya semua. Pakai apa nih, Om? Embitech. Oke. Udah ini semua Embitech semua gitu. Oke. Nah, ini Om, atasnya nih. Atas ini doang saya kasih tambahan ini buat penutup dashboard doang. Ini juga banyak nih di luar nih variasi tambahan. Kalau yang lainnya standar. Jadi Kingswood itu memang salah satu fiturnya adalah wood panel. Nah, ini wood panelnya kayak gini. Nah, tadi gue bilang generasi 2 sama generasi 3 salah satu bedanya di AC. Nah, lo bedanya apa tuh? Tombol AC-nya kalau udah generasi 3 itu udah puter. Ini masih geser. Iya, kayak kompor udah. Iya, udah ke kompor ini. Ini kita masih geser ini. Nah, makanya ini generasi 2 sebenarnya, tapi udah facelift aja. Iya, ini head unit tuh ganti dong. Head unit juga ganti ini. Head unit ganti. Aslinya kotak kecil aja seperti Berarti biasa. lebih ke arah cuma jok aja ya, jok sama Iya, head unit ya. head unit aja. Oh. Betul. Bener-bener sih ngomongin OM ya kan. Iya. Apalagi ya, paling radio, Cut tambahan, off, kan? Ini ciri-ciri orang mobil banyak cut off. engine cut off. Jarang dipakai mobil. Kalau jadi pakai kita matiin aja. Gue tahu banget sekarang mobil orang nih, penyimpanan orang. Daripada buka-buka aki ya kita kasih engine cut off gitu kan. Sekarang gue udah mulai paham. Jadi orang-orang kolektor kebanyakan kalau ngeliat mobil ada cut off-nya, itu mobil simpenan dia. Iya, rata-rata loh yang mobil gue review tuh ada cut off, udah kebayang. Oh, ini mobil simpenan garasi. Gitu. Garasi Queen. Apalagi Om? Garasi King. Apalagi Apar komplit. oh ya Apar, ini biasa standar lah ya. Mobil itu harus kita selalu siapin lah. Ya. Biar nggak jadi Ini juga tambahan ini tambahan. Yang lainnya standar. Ya, termasuk kalau Kingswood itu ada di belakang ada seat belt itu. Oh, seat belt yang apa namanya? Atas. Seat belt buat penumpang belakang. Itu standarnya. Kalau ini armrest belakang tambahan ini. Yang tengah ini, ya ada armrestnya. Oke. Itu tambahan. Berarti habis dong dalam dong. Yang lainnya standar lah, semuanya standar nih. Kita lihat mesin ini yuk. Mesin ini. Boleh? Mesin. Nah, gue bahas mesin nih. Ini kan SUV bisa dibilang mewah pada masanya ya, Om. Benar. Ini salah satu SUV yang mewah pada saat itu. Seperti gue bilang cuma ada ini atau pilihannya Opel. Nah, penasaran dong. Bedanya Opel Blazer sama ini apa Om mesin ini? Nah, memang kalau di mesin Opel tuh sebenarnya lebih maju. Dia udah pakai teknologi DOHC. Oke. Double. Iya, ini SOHC masih. Ini masih SOHC. Oke. Iya. Walaupun CC-nya sebenarnya lebih gede ini. Kalau Opel Blazer itu 2200. Ini 2400. Beda 200 lumayan nih. Ya, lumayan. Iya. Tapi karena dia pakai DOHC, horsepower-nya dia lebih tinggi. Dia bisa sampai 140-an ya. Ini 118, 120 lah. Itu karena SOHC. Sebenarnya Blazer juga ada yang SOHC-nya yang tipe Montera namanya. Blazer Montera. Tapi kalau ini memang SOHC semua sih ininya. Kalau spare part-nya Om, antara Blazer dengan ini bisa dibilang rival kan? Rival. Nah, itu salah satu ini juga faktor juga kenapa Terrano lebih banyak populasinya daripada Blazer. Karena dia punya spare part jauh lebih banyak dan dia punya bengkel juga jauh lebih banyak. Dulu lebih gampang ini berarti? Lebih gampang inilah. Iya. Harga gimana? Harga sih sebenarnya apple to apple lah, beda-beda tipis ya. Si Opel itu memang lebih mahal ya pada saat itu. Cuman ya itu orang lebih milih dari sisi kemudahan perawatan. Orang Indonesia kan kadang-kadang gitu. Dulu kan ini juga ada 4x4-nya sebenarnya waktu generasi pertama. Oh ya? Tapi karena harganya mahal, nggak laku. Blazer juga ada 4x4-nya. Tapi juga jarang populasinya di Indonesia. Gitu. Iya. Nah, balik lagi ke mesin nih.
Ini tadi 2400 kan ya? Ya, Apa aja udah refresh, Om? refresh yang standar-standar aja lah. Yang selama saya pakai ini nggak pernah turun mesin, nggak pernah apa, masih seperti ini aja. Iya. Oke. Paling fan belt lah, busi lah, apa gitu ya. Nggak ada yang major lah ini ganti gitu loh. Nah, Om, kalau borosnya gimana, Om? Kan 2400 cc ya? 2400 lumayan, Mbak ya? Lumayan. Nah, Ini memang konsumsi sekitar 18. Kalau antara 16 18 lah. 16 sampai 18? Konsumsi BBM-nya. Ya tergolong boros lah. iya. Tapi sebenarnya kalau dibandingin dengan Kijang pun juga Sama aja. sebenarnya hampir sama sih, Mirip-mirip, nggak ya, beda jauh sih. 18 19 Kijang itu juga. Betul. Ah, Dibandingin ini 2400 kan lebih Iya. lumayan cc ya. Iya, lumayan. CC-nya emang gede nih. Torsinya juga lumayan nih. Berarti Kuat. mesin tuh nggak banyak berubah lah ya? Nggak banyak berubah. Lihat aja semuanya masih standar. Iya, iya. Perkabelan juga nggak ada yang dirubah-rubah lah. Oke, berarti habis dong. Iya, saya kira itu aja sih. Effort pembebasan ya, Om. Nge-refresh mobil ini yang dikit-dikit tadi sama dengan modifikasi yang aksesoris yang sesuatu tapi minim-minim asik ini. Bagaimana, Om? Effortnya, Nah. saya rasa melihara mobil ini effortless boleh dibilang. Oh ya? Maksudnya effortless itu nggak ada yang sulit gitu. Iya. Oke. Iya. Satu, teknologi mesinnya sederhana. Ibaratnya bengkel pinggir jalan juga sebenarnya bisa lah. Oh ya? Iya. Walaupun Nissan. Walaupun Nissan, iya. Oi. Ya kan, spare part juga banyak. Lu cari ke Senen, ke Blok M, kemana masih ada lah ketemu gitu ya. Oke. Dan Terrano kan banyak juga komunitasnya. Nah, itu dia. Banyak. Ada tadi Terrano Enthusiast, ada Terrano Owner Club, ada macam-macam lah, banyak lah. Banyak ya? Saya juga join aja di beberapa komunitas di sosmed ya. Iya. Itu banyak sekali Oke. grupnya dan aktif gitu loh. Berarti masih rekomen nih pelihara nih, ya kan? Oh iya, Nah, Om, bener. ngangkat 6 tahun yang lalu ya kan? Berapa waktu itu ngangkatnya? Jadi ini memang waktu saya lihat, saya terus terang baca dari ini aja kan, iklan kan. Lihat Iklan? Oke. di pokoknya di digital media itu loh. Oke. Waktu dibuka harga itu dia lumayan tinggi daripada yang lain. Oh iya? Dia buka harga itu 125 atau berapa gitu 125? kan. Oke. 125. Ah. Saya lihat juga tongkrongan waktu itu kelihatannya bagus nih gitu loh. Oke. Kebayang sih orang belum cat kan? Iya, Ya. tapi kusem bos. Oh, oke. Kelihatannya, tapi saya perlu lihatnya buktikan nih bahwa ini asli gitu. Kusem nggak apa-apa gitu kan. Dibandingin yang harga yang lain-lainnya tuh rata-rata paling 70. Jauh ya? Jauh, Oke. 80 gitu. Tapi justru saya penasaran ya kayak begini biasanya. Ah. Ini mesti bagus gitu kan. Iya. Karena dia pede jual ya kan? Iya. Oke. Ya saya datengin aja. Saya lihat, wow, body saya lihat sih ini bagus, asli semua. Cuman memang dalam agak kotor aja, Oke. agak kurang terawat. Tapi saya lihat semuanya masih boleh dikatakan 95% masih perfect lah. Oke. Gitu ya. Cuman masalah perawatan aja. Nggak ada yang perlu dicat, nggak ada yang segala macam gitu loh. Cuman ada waktu itu cacat sedikit di over fender sebelah kiri. Oke. Ada sedikit retak gitu. Biasalah serempetan gitu ya. Tapi itu minor. Ya udah. Ini gue bilang harus gue dapetin. Oke. Jadi dealnya berapa? Akhirnya dealnya di 95. 95? Hmm. Lumayan ya? Hmm. Dapat 20 lebih? Iya. Iya. Tapi memang waktu itu ya butuh uang. Jadi mobil ini dipakai sama anaknya. Anaknya itu mau lanjut kuliah. Lalu cari yang lebih murah gitu kan. Nah Om, nih modif tadi bilang roof rack lah, sama dengan lampu inilah, sama pelek lah, jok segala macam habis berapa Om? Ya kalau dihitung-hitung akumulatif mungkin sekitar sama refresh ya? 20-an, 25-an ya. 25-an? Ya, akumulatif. Oke, worth it sih, langsung gagal begini gitu kan? Iya. Kayak mobil baru sih larinya ini mobil. Iya. Oke. Enak sih Pak, taikannya masih enak banget. Nah Om, cerita uniknya bersama mobil ini nih. Ada cerita unik ya bareng mobil ini? Ada cerita uniknya. Apa tuh? Jadi saya kenapa suka sama mobil ini? Karena saya kan dulu kerja sama bos ya, sekitar tahun 2000-an juga tuh. Waktu itu mobil saya kan dapat Kijang. Bos saya pakai ginian. Wih, terus? Kita ke Bandung bareng. Waduh enak banget ya mobilnya gua. King Surut juga, generasi kedua. Tapi yang memang masih inilah masih belum facelift. bumper ya belum facelift gitu ya.
Gue bilang keren juga nih mobilnya, enak tuh udah pakai ke Bandung nih. Masih ada nih bos gue namanya Pak Abdi. Oke. Oh. Orangnya nonton nih ntar. Orangnya nonton ada di terus. Facebook ada. Halo Pak Abdi. Terus. Iya. Ya, terus ya pada saat gue lihat mobil ini lagi itu sekarang wah jadi terikat aja itu. Nah asli gue Lama sekarang tuh. belajar lagi sama Om Adi, gue bilang Om Haji gokil pokoknya masalah stories macam tuh keren banget Om. Kalau ngeliat mobil yang lain Om Haji, nih di sini 1, 2, 3, banyak ada lagi abis ini, ya kan? Siap. Mungkin aja. Dan seperti biasa, kritik saran buat gue lagi mau branding gue, bangun YouTube gue. Kalau seandainya lu berpikir manfaat, bantu subscribe gue biar tetap ada. Kalau nggak bermanfaat, mohon maaf, makasih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kings Road Kelihatan banget kan? K1, ya. Nah, Om dari atas Om. Nah tunggu ya, obrolan dulu. Nggak usah. Oh, banyak Nah, Om, pakai ekstrim. ke mobil nih, rubah aja Om dari sini kemari. Udah cat tulang belum sih? Hah? Oh dapatnya ya. Iya benar. Ya? Ini sebenarnya mirip Oh, dengan biar dekat lu. Nah sekarang aktivitasnya apa Om? Itu baru.